Bagaimana kabarnya teman-teman? Apakah sehat? Tetap mematuhi protokol kesehatan karena COVID-19 masih ada. Perkenalkan, dahulu nama saya Derian dari Dawawan dari Teknik Produksi Benih golongan A. Di sini saya akan membahas pengarahan menggerakkan auketing, yaitu dari mata kuliah dasar manajemen. Pengertian pengisian jabatan sweeping sebelumnya diartikan dahulu fungsi pengisian jabatan atau fungsi staffing yang terdiri dari pengadaan karyawan, penarikan karyawan, seleksi karyawan, penempatan karyawan, dan pemberhentian karyawan. Selanjutnya, pengadaan karyawan. Pengadaan adalah proses penarikan, seleksi, penempatan, orientasi, dan induksi untuk mendapatkan karyawan baik kualitas maupun kualitasnya adalah sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Untuk mendapatkan karyawan yang baik harusnya dilakukan dengan secara analisis jabatan atau disebut job analysis. Selanjutnya, uraian pekerjaan atau disebut job description dan spesifikasi pekerjaan. Selanjutnya, penarikan karyawan atau recruiting. Kegiatan pencarian mendapatkan sumber tentang kerja yang diperlukan dan mempengaruhi cara penarikan melalui iklan tenaga kerja agar mulai melamar pekerjaan yang masih kosong di dalam perusahaan. Sumber karyawan di sini dapat bersumber dari dua, yaitu satu sumber internal, yaitu melalui karyawan yang telah ada baik karena rotasi atau promosi dan lain-lain. Yang kedua sumber eksternal, yaitu karyawan ditarik dari luar perusahaan. Selanjutnya seleksi karyawan. Kegiatan pemilihan dan penentuan pelamar yang diterima atau yang ditolak untuk menjadi karyawan perusahaan. Prosedur seleksi yaitu seleksi surat-surat lamaran, pemeriksaan referensi, wawancara pendahuluan, seleksi umum pengetahuan, tes psikotes, tes kesehatan, wawancara dengan atasan, dan keputusan diterima atau ditolak. Tingkatan seleksi. Seleksi ada 3, yaitu seleksi pertama, kedua, dan ketiga. Penempatan karyawan. Penempatan karyawan kegiatan untuk menempatkan karyawan yang telah lulus seleksi jabatan tertentu. Dalam penempatan harus dilakukan orientasi atau induksi. Selanjutnya orientasi, memberitahukan karyawan baru tentang hak dan kewajiban, tugas dan tanggung jawab, dan peraturan perusahaan. Tujuannya supaya karyawan merasa dirinya telah diterima di lingkungannya. Induksi, kegiatan untuk mempengaruhi tingkah laku karyawan baru yang telah ditempatkan agar ia menaati peraturan dan norma yang perusahaan. Selanjutnya, staf pelatihan dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja karyawan. Pemberhentian karyawan. Pemberhentian adalah putusan hubungan kerja seorang karyawan dengan suatu perusahaan. Hal ini disebabkan oleh keinginan perusahaan, keinginan karyawan, kontrak kerja habis, pengaturan perubahan, pensiun, atau meninggal dunia. Pengarahan menggerakkan auketing. Menurut GR 3, penggerakan adalah membuat semua anggota kelompok agar mau bekerja sama dan bekerja secara ikhlas serta bergairah untuk mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan dan usaha pengorganisasian.
Next, selanjutnya, jadi pengarahan. Kegiatan yang dilakukan oleh pemimpin untuk membimbing, menggerakkan, mengatur segala kegiatan yang telah diberi tugas dalam melaksanakan suatu kegiatan usaha. Pokok masalah yang pelajari pada fungsi pengarahan yaitu 1. Tingkat laku manusia. Kebutuhan karyawan selain gaji dan kompensasi yang sesuai. Perlakuan yang manusiawi terhadap karyawan dapat mendorong peningkatan produktivitas kerja. 2. Hubungan manusiawi. Dalam kehidupan berkelompok ataupun organisasi ini harus didasarkan atas kebutuhan, kepentingan, menghormati, saling membutuhkan, dan kerjasama di antara semua pihak untuk mencapai tujuan. 3. Komunikasi adalah suatu alat untuk mencapai perintah, laporan, berita, ide atau pesan atau informasi dari komunikator kepada komunikan agar di antara mereka terdapat interaksi. Proses komunikasi terdiri dari dua unsur komunikator, pesan, saluran komunikasi, dan auditon. Selanjutnya, lambang atau suara, tulisan, warna, dan lain-lain. 4. Kepemimpinan adalah seni orang pemimpin mempengaruhi perilaku bawaan agar mau bekerja sama dan bekerja secara produktif untuk mencapai tujuan organisasi. Fungsi kepemimpinan yang pertama, pengambilan keputusan dan merealisasi keputusan itu. Kedua, mendelegasikan wewenang dan pembagian kerja. Ketiga, meningkatkan hasil guna dan gaya guna semua unsur manajemen. Yang keempat, memotivasi bahwa supaya bekerja efektif dan bersemangat. Yang kelima, mengembangkan imajinasi dan kreativitas dan loyalitas. Next, selanjutnya yaitu pemeraksaan kegiatan dan pengambilan rencana. Yang kedua, mengkoordinasi kegiatan bawahan. Yang ketiga, menilai presentasi, memberi penghargaan atau disebut reward, dan saksi kepada bawahan. Pengembangan bawah melalui pendidikan maupun pelatihan. Memelihara aktivitas perusahaan dan bertanggung jawab atas semua tindakan kepada pemilik, pemerintah, dan bawahan. Selanjutnya yaitu memberi kompensasi, ketenangan, kesejahteraan pada karyawan, dan lain-lain. Unsur kepemimpinan. Pemimpinan bahwa organisasi, tujuan, dan lingkungan internal dan eksternal perusahaan. Gaya tipe kepemimpinan menurut Melayu SP Hasibun. Yang pertama, kepemimpinan otoriter. Jika seorang pemimpin menganut sistem sentralisasi wewenang, rasa pemimpinan bawahan adalah untuk memimpin dan menangkap dirinya paling berkuasa, paling pintar dan mampu. Pengarahan dilakukan dengan cara instruksi dan pemerintah. Orientasi kepemimpinan hanya untuk meningkatkan produktivitas kerja karyawan, namun tidak memperhatikan perasaan kesejahteraan karyawan. Dua, kepemimpinan partisipatif. Jika dalam memimpin melakukan secara persuasif, menciptakan kerjasama dan relasi, menumbuhkan loyalitas dan antisipasi bahwa pemimpin memotivasi karyawan, pemimpin mendapatkan sistem manajemen terbuka, informasi dan pembinaan, kaderisasi mendapatkan perhatian yang serius. Kepemimpinan deklaratif. Jika seorang pemimpin mendelegasikan
wewenang kepada bawahannya dengan agar lengkap sehingga bawahan itu dapat mengambil keputusan dan kebijakan dengan agar bebas dalam melakukan pekerjaan. Karakteristik acquitting, yaitu yang pertama versi function, yang kedua continuous activities, tiga hukum faktor, yang keempat variety, 5 executive function, dan 6 declarative function. Declarative function maksudnya adalah pengarahan melakukan satu fungsi manajemen yang langsung berhadapan dengan manusia. Atasan harus dapat mengetahui bahwa perilaku manusia merupakan satu hal yang tidak dapat diprediksi dalam alami, sehingga atasan harus dapat mengkondisikan perilaku seseorang ke arah yang tujuan yang diharapkan. Next, tujuan pengarahan targeting, alat motivasi, mengekspresikan ekspresi. Yang ketiga, menggunakan sumber daya dengan efisien, campaign perubahan, marketing upaya, menyediakan varietas. Next, cara melakukan pengaruhan targeting, yaitu ada 7: orientasi, pemerintahan, integrasi wenang, petunjuk, motivasi, mempengaruhi. Terima kasih sudah melihat video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.